Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Yang pertama adalah usaha. Usaha dalam fisika diartikan sebagai suatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda, sehingga benda tersebut bergerak atau mengalami perpindahan. Usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, dengan keterangan W sama dengan usaha satunya Joule, F sama dengan gaya satunya Newton, S perpindahan satunya meter. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap perpindahan, maka usaha yang dilakukan dapat dituliskan dengan W sama dengan F kali S cos theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dan perpindahan. Contoh usaha yaitu sebuah gaya sebesar 15 Newton horizontal dikerjakan pada sebuah balok sehingga balok bergeser 5 meter. Berapakah usaha yang dikerja gaya pada balok? Penyelesaiannya yaitu diketahui F sama dengan 15 Newton, S sama dengan 5 meter. Karena yang ditanyakan adalah usaha atau W, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan F kali S. W sama dengan 15 kali 5. W sama dengan 75 Joule. Kedua adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk ke dalam besaran skalar. Setiap benda dapat melakukan usaha. Jika benda tersebut mempunyai energi, energi bersifat kekal, tetapi berubah bentuk ke bentuk energi yang lain. Dalam fisika, energi dapat digolongkan menjadi beberapa macam. A. Energi mekanik. B. Energi panas. C. Energi listrik. D. Energi kimia. E. Energi nuklir. F. Energi cahaya. G. Energi suara. Berapa bentuk yang dipelajari dalam fisika antara lain sebagai berikut. A. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Besarnya energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, dengan keterangan EP energi potensial satunya Joule, M massa benda satunya kilogram, G percepatan gravitasi satunya meter per sekon pangkat 2, H ketinggian benda satunya meter. Karena W sama dengan M kali G, maka EP sama dengan W kali H, di mana W adalah berat benda satunya Newton. Contoh energi potensial gravitasi adalah buah kelapa bermassa 2 kg berada pada ketinggian 8 meter. Tentukan energi potensial yang dimiliki buah kelapa terhadap permukaan bumi. Penyelesaiannya adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 2 kali 10 kali 8. EP sama dengan 160 Newton. E. Energi potensial pegas. Energi yang dimiliki karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Contohnya yaitu karet ketapel yang diregangkan, busur panah yang ditarik, pegas yang ditekan. Rumusnya yaitu EP sama dengan 1/2 K dikali delta X pangkat 2. Dengan keterangan EP energi potensial satunya Joule, K konstanta pegas satunya Newton per meter, delta X simpangan atau pertambahan panjang satunya meter. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Dengan keterangan EK energi kinetik satunya Joule, M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya meter per sekon pangkat -1. Usaha yang bekerja pada benda sama dengan perubahan energi kinetik dan akan memenuhi persamaan sebagai berikut. W sama dengan EK 2 dikurang EK 1 sama dengan 1/2 dikali M dikali V 2 pangkat 2 dikurang 1/2 dikali M dikali V 1 pangkat 2. Dengan keterangan W sama dengan usaha satunya Joule, EK sama dengan energi kinetik satunya Joule, M massa benda satunya kilogram, V kecepatan benda satunya meter per sekon pangkat -1.
Contoh soalnya adalah sebuah bola sepak bermassa 150 gram ditendang oleh Ronaldo dan bola tersebut bergerak lurus menuju gawang dengan laju 30 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik bola tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui M sama dengan 150 gram, V 30 meter per sekon. Ditanyakan adalah Eka sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Eka sama dengan 1/2 dikali 150 dikali 30 pangkat 2. Eka sama dengan 67.500 Joule. Usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perpindahan energi tersebut disertai dengan adanya usaha. Hubungan antara usaha dan energi secara umum dapat dituliskan dengan W sama dengan delta E, di mana W adalah usaha satuannya Joule, delta E perubahan energi satuannya Joule. Hubungan antara usaha dan energi yang pertama yaitu hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Sebuah balok bermassa M mula-mula berada di posisi A pada ketinggian H1. Kemudian, balok dijatuhkan sehingga bergerak vertikal ke bawah akibat gaya berat dan sampai di posisi B pada ketinggian H2. Usaha yang dilakukan gaya berat benda untuk berpindah dari ketinggian H1 ke H2 dirumuskan W sama dengan M kali G kali H1 kurang M kali G kali H2 sama dengan EP1 kurang EP2. EP2 merupakan energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di B, sedangkan EP1 merupakan energi potensial gravitasi saat kedudukan benda di A. EP2 kurang EP1 menunjukkan perubahan energi potensial benda selama gaya berat benda bekerja, sehingga dapat dirumuskan W sama dengan min delta EP, di mana W adalah usaha satuannya Joule, delta EP adalah perubahan energi potensial satuannya Joule. Sebuah balok bermassa 8 kg didorong dari dasar bidang miring licin yang panjangnya 4 meter. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter dari dasar dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah besar usaha untuk memindahkan balok ke puncak bidang miring? Soal tersebut dapat kita ketahui massa balok 4 kg, ketinggian awal 0 meter, ketinggian akhir 2 meter, panjang bidang miring 4 meter, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan dengan penyelesaian W sama dengan min delta EP. W sama dengan min M kali G dalam kurung H2 kurang H1 balas kurung. W sama dengan min 8 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 2 meter kurang 0 meter. W sama dengan min 160 Joule. Tanda minus menunjukkan bahwa arah perpindahan balok berlawanan dengan arah berat benda. Yang kedua yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial pegas. Usaha total yang dihasilkan untuk meregangkan pegas dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan 1/2K kali delta X pangkat 2, karena usaha yang diberikan pada pegas akan tersimpan sebagai energi potensial. Dapat dituliskan persamaan energi potensial dengan rumus W sama dengan 1/2F kali delta X pangkat 2. Persamaan tersebut sering digunakan dalam perhitungan kesetimbangan energi mekanis. Energi potensial juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan min delta Fp. Sedangkan untuk contoh soal, sebuah pegas dalam keadaan bebas panjangnya 25 cm setelah diregangkan dengan gaya sebesar 50 Newton, ternyata panjang pegas sepanjang 50 cm. Tentukan A. konstanta pegas itu, B. usaha yang dilakukan pada pegas itu. Untuk penyelesaiannya
Diketahui delta X 25 cm. Karena delta X adalah pertambahan panjang, jadi 50 dikurang 25 sama dengan 25 cm. Tapi cm bukan satuan untuk pertambahan panjang, jadi cm akan diubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter. Setelah diubah akan menghasilkan 0,25 meter. Untuk mencari konstanta pegas digunakan rumus K sama dengan F per delta X sama dengan 50 per 0,25. Setelah dibagi akan menghasilkan 200 Newton per meter. Sedangkan untuk mencari usaha pada pegas digunakan rumus W sama dengan 1/2 K kali delta X. W sama dengan 1/2 kali 200 kali 0,25. W sama dengan 25 Joule. 3 yaitu hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Sebuah benda mula-mula mempunyai kecepatan V1, kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut, sehingga percepatannya berubah menjadi V2. Usaha yang dilakukan benda untuk merubah kecepatan dari V1 menjadi V2 dirumuskan W sama dengan 1/2 mV2 pangkat 2 kurang 1/2 mV1 pangkat 2. W sama dengan EK1 kurang EK2. EK2 kurang EK1 menunjukkan perubahan energi kinetik selama gaya F bekerja, sehingga dirumuskan W sama dengan delta EK, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, delta EK perubahan energi kinetik, satuannya Joule. Saya dari pemateri daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dapat juga didefinisikan dengan rumus P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuan adalah watt, dan W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Satuan daya adalah joule atau sekon, atau sering disebut dengan watt. Satuan lainnya adalah kilowatt dan MW megawatt. Efisiensi atau daya guna merupakan perbandingan antara energi luar dan energi masuk. Nah, contoh dari soal daya yaitu seorang yang masanya 60 kg menaiki tangga tingginya 20 meter dengan selang waktu 2 menit bila gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Pertanyaannya, berapakah daya yang diperlu oleh orang tersebut? Penyelesaiannya yaitu kita akan mengetahui masanya yaitu 60 kg dan waktunya adalah 20 menit. Nah, jika 20 menit berarti 120 sekon dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Dan ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa daya yang diperlukan oleh orang tersebut. Nah, rumus yang akan diambil yaitu P sama dengan M kali G kali H per T. P sama dengan M-nya adalah 60 dan G adalah 10 dan H adalah 20 dan T adalah 120. Nah, jika dikalikan dan dibagikan akan menghasilkan 100 watt. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Apabila di dalam penyampaian ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. No more